warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Al-Razaf Official. Kita akan membahas lanjutan dari materi program linier yang part 1 kemarin. Kita akan lihat soal berikutnya. Ada diketahui beberapa pertidaksamaan. Yang ditanya adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Sebetulnya video yang bagian pertama kemarin ini sudah kita bahas. Kesimpulannya kita anggap yang kemarin itu adalah cara 1. Kalau tanda pertidaksamaannya itu besar dari 0 atau besar sama, berarti daerah yang diarsir itu adalah ke atas. Ini kesimpulan yang kemarin ya. Kalau kecil sama berarti ke bawah. Nah, jadi ini nanti daerahnya adalah kita akan melihat arsiran yang menumpuk. Nah, ini kita akan mencoba cara yang kedua dengan konsep yang sama. Kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nanti bisa dibandingkan bedanya apa, kemudian bisa dipilih mana yang lebih gampang untuk dipahami. Oke, soalnya sudah ada. Langkah-langkahnya sama dengan cara yang kemarin, sama persis. Cuma nanti perbedaannya terletak di sini saat kita membuat grafiknya. Oke, kita akan ambil pertidaksamaan pertama, 2x tambah y. Kita buat menjadi sama dengan. Nah, kemudian ingat lagi tipot atau titik potong. Pertama, tipot sumbu X. Artinya apa? Y-nya sama dengan 0. Ini konsepnya. Jadi kalau titik potong sumbu X, otomatis Y-nya sama dengan 0. Kemudian Y yang 0 itu disubstitusikan, digantikan ke persamaan. Berarti 2x tambah 0 sama dengan 4. 2x sama dengan 4x sama dengan 2. Dapat kita titik pertama. Ingat titik itu x, y, x-nya 2, y-nya 0. Dapatlah 2,0. Tipot sumbu X. Berarti berikutnya tipot sumbu Y. Artinya X-nya sama dengan 0. Disubstitusikan ke persamaan pertama. Ganti X-nya dengan 0. Dapatlah Y-nya 4. Titik kedua 0,4. Pertidaksamaan pertama selesai. Lanjut dengan pertidaksamaan yang kedua. 3x tambah 4y kecil sama 12. Dengan langkah yang sama, kita akan tentukan titik-titik pada pertidaksamaan yang kedua. Tipot sumbu x, y sama dengan 0. Jadinya kita ganti langsung ya. Y-nya dengan 0. Ini sama dengan aja 12. Berarti 3x sama dengan 12. X dapat 12 per 3 sama dengan 4. Titik ketiga 4,0. Tipot sumbu X sudah. Lanjut dengan tipot sumbu Y. Artinya X sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaannya. Berarti ganti X-nya dengan 0. 3 kali 0 tambah 4Y sama dengan 12. 4Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 per 4. Y sama dengan 3. Berikutnya D 0,3. Jadi dapat kita simpulkan A 2,0, B 0,4,
C 4,0, D 0,3. Sekarang tinggal kita buatkan grafiknya di koordinat kartesius. Ini kan untuk pertidaksamaan pertama 2,0. 2-nya di X, 0-nya di Y, berarti 2,0. Nah, sini titik A 2,0. Kemudian 0,4 berarti Y-nya 4. Anggap saja di sini 4 ya. Ini 4, berarti ini B 0,4. Ini juga bisa dibuat dulu di sini 2 ya. Ini sama dengan. Nah, kemudian dihubungkan titiknya. Dihubungkan. Ini garis pertama. Kemudian garis kedua lagi 4,0. Ini 4. Berarti ini C 4,0. Kemudian 0,3. 3. Ini D 0,3. Jangan lupa dihubungkan garisnya. Oke. Ini garis kedua. Nah, kalau cara yang kedua, perhatikan ya. Cara yang kedua, kebalikan dari cara yang pertama. Kalau yang pertama besar sama itu ke atas, yang kedua besar sama itu ke bawah. Kalau tadi kecil sama ke bawah, nah sini ke atas. Nah, ini yang harus diingat ini. Nanti akan hasilnya sangat berbeda. Tapi daerahnya sama. Nah, bisa diperhatikan nanti. Lihat. Garis pertama besar sama. Kita mau pakai cara yang kedua. Besar sama ke bawah. Lihat. Garis pertama. Kemudian ke bawah. Arsir ke bawah sepanjang garis pertama. Nah, diarsir ya. Arsir yang rapi. Oke. Garis kedua, kecil sama ke atas. Nah, garis kedua kecil sama ke atas. Nah, ini dia. Sepanjang garis kedua, arsir ke atas. Arsir ke atas semuanya. Kemudian ada X besar sama, ingat besar sama ke bawah. Berarti sepanjang sumbu X ke bawah. Kemudian berikutnya Y besar sama, itu artinya ke kiri, jadi ke bawah atau ke kiri ya. Ke kiri berarti ke atas atau ke kanan. Nah, ini dia. Ke kiri. Ada satu wilayah yang tidak tersentuh oleh arsiran. Ini dia. Bisa disebut daerah bersih. Atau inilah daerah himpunan penyelesaian yang diminta. Jadi, boleh pakai cara pertama atau cara kedua. Nanti pasti daerahnya sama, cuman konsepnya yang berbeda. Jadi bisa dipahami, bisa dibandingkan mana yang mau dipakai. Kalau ini kelihatan langsung. Kalau cara satu dia numpuk-numpuk di daerah itu arsirannya. Silahkan dipilih mana yang lebih gampang. Oke, kita akan lanjut dengan soal berikutnya yang sering ditanyakan pada materi program linear. Kemarin itu di video part 1 itu ada istilah fungsi kendala atau fungsi tujuan. Apa itu maksudnya? Fungsi kendala atau fungsi tujuan itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita buatkan matematikanya ini disebut dengan fungsi kendala atau fungsi tujuan. Jadi ini nanti tujuan akhirnya. Nah, kemudian ada istilah optimum. Jadi nanti di soal itu akan ada ditanya nilai optimum atau salah satu. Apakah itu maksimum saja atau minimum saja. Nah,
contoh ini ya. Ini soal nomor 2. Di soal ini, kita disuruh tentukan nilai maksimum dari fungsi kendala yang ini. Nah, ini. Mana pertidaksamaannya ini dia? Bagaimana langkah-langkahnya menentukan nilai maksimum dari fungsi kendala? Fungsi kendala itu adalah fx, y ya. 5x tambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan yang dalam kotak. X tambah y kecil sama 8. X tambah 2y kecil sama 12, X besar sama 0, y besar sama 0. Kita akan jawab. Ingat, kalau untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi kendala yang pertidaksamaannya diketahui, artinya adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ingat soal yang sebelum ini, kita udah tahu bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian ya, pakai tipe-tipe. Nah, itu yang harus kita lakukan dulu. Jadi, kita ambil persamaan pertama, ini. X tambah Y, kita buat aja sama dengan 8. Jadi, kita buat dia tipe sumbu X. Ini akan sering dipakai. Mau nanti itu menentukan nilai maksimum, minimum, ingat selalu ini. Tipe sumbu X berarti Y-nya 0. Berarti X tambah 0 sama dengan 8. X sama dengan 8. Titik pertama. Kita sudah ketemu. 8,0. Kemudian tipe sumbu Y. Ingat, berarti X-nya yang 0. X tambah Y sama dengan 8. Berarti 0 tambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8. Titik kedua, 0,8. Ini selesai. Lanjut. Pertidaksamaan yang kedua. X tambah 2Y sama dengan 12. Titik potong sumbu X. Berarti Y-nya yang 0. Ganti Y sama dengan 0 ke persamaan. X tambah 2 kali 0 sama dengan 12. X sama dengan 12. Kalau begitu berapa titiknya? Oke, mantap. 12,0. Berikutnya, tipe sumbu Y. Berarti X-nya yang 0. Tinggal gantikan ya. X tambah 2Y sama dengan 12. 0 tambah 2Y sama dengan 12. Berarti 2Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 per 2Y sama dengan 6. Oke. Titik keempat. 0,6. Oke, jadi A-nya 8,0, B-nya 0,8, C 12,0, D 0,6. Kita akan buatkan grafiknya untuk mengetahui daerah penyelesaiannya. Oke, garis pertama. Ini kan garis pertama ya. AB garis pertama, CD garis kedua. 8,0. Anggaplah di sini 8. Berarti ini A 8,0. Kemudian B 0,8. Ini juga 8 ya. Jangan lupa dihubungkan. Jangan tunggu nanti, karena kalau ditunggu nanti 4 titiknya nanti bisa khilaf ya. Dapat 2 titik langsung dihubungkan. Ini untuk garis pertama. C 12,0. Oke. Ini sebetulnya 12 ke sana lagi ya. Oke. Kita anggap saja 12-nya di sini.
Kemudian 0,6. Anggaplah 6-nya di sini ya. 6. Jangan lupa dihubungkan. Oke. Ini untuk garis kedua. Kenapa mesti harus kita tandai? Karena nanti untuk arsilannya sangat penting. Lihat tanda pertidaksamaan. Garis pertama, kecil sama. Ingat, kita mau pakai cara pertama atau cara kedua? Kalau pengen nanti langsung nampak daerahnya, berarti kita pakai cara pertama saja. Oh, itu arsilannya nanti numpuk kalau cara pertama ya. Kalau pakai cara kedua, nanti daerah bersihnya yang langsung kelihatan. Oke, jadi sekarang saya akan coba untuk pakai cara yang kedua. Jadi langsung nampak daerah himpunan penyelesaiannya, daerah bersih istilahnya ya. Kalau kecil itu ke atas, berarti kita arsir sepanjang garis pertama itu ke atas. Ingat, garis pertama saja. Fokus garis pertama saja. Oke. Yang kedua ternyata juga kecil, berarti lagi-lagi ke atas. Ingat, sepanjang garis kedua arsir semuanya ke atas. Sepanjang garis kedua atas ya. Oke. X besar sama 0. Besar sama berarti sepanjang sumbu X arsir ke bawah. Ingat, garis X sepanjang sumbu X arsir ke bawah. Y besar berarti ke kiri sepanjang sumbu Y diarsir. Nanti bisa dirapikan ya. Nah, kelihatan langsung inilah himpunan daerah penyelesaian yang diminta. Jadi ingat, kalau untuk kita perlu nanti ya menentukan nilai maksimum, apa yang kita perlukan? Lihat titik-titik yang mengelilingi himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Titiknya apa aja? Ini tadi titik 6. Ini tadi titiknya apa? Kita lupa buat tadi yang ini adalah titik D 0,6. Ini adalah titik A 8,0. Ini udah pasti 0,0. Satu titik yang tidak kita ketahui. Ini. Anggaplah ini titik A, ini titik D, ini kita anggap titik E. Berapakah titik E? Nah, ini yang harus kita pecahkan. Jadi nanti titik-titik inilah yang akan kita pakai dalam menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, bagaimana cara menentukan titik E ini? Ingat, titik E ini adalah pertemuan antara garis pertama dan garis kedua. Titik potongnya, titik potong antara garis pertama dan garis kedua. Ingat, garis pertama tadi apa? Pertidaksamaannya ini. Garis pertama. X tambah, ini garis pertama ya. X tambah Y kecil sama 8. Garis kedua X tambah 2Y kecil sama 12. Nah, ini dua garis ini perpotongannya adalah titik E. Maka kedua garis itu akan kita eliminasi atau substitusi, atau kita gabungkan eliminasi dan substitusi. Baru dapat nanti titik E. Masih ingat kan bagaimana cara mengeliminasi? X tambah Y sama dengan 8. X tambah 2Y sama dengan 12. Ingat, koefisien X, koefisien yang di samping X ini kan 1 ini. Cuman nggak ditulis. Ini 1. Di sini 2, ini 1. Nah, karena X koefisiennya sudah sama, langsung saja ini X-nya yang kita hilangkan. Jadi kalau menghilangkan itu namanya adalah mengeliminasi.
Kalau X dikurang X berarti kurang sini biar hilang dia ya. Kalau tambah jadi lebih banyak. Nah, jadi X kurang X habis. Y kurang 2Y min Y. 8 kurang 12 min 4. Berapa Y? Y 4. Dapat Y. Kalau Y-nya sudah dapat, kita butuh lagi X. Kita ambil salah satu persamaan, boleh 1, boleh 2, kemudian kita substitusi. Y sama dengan 4, kita substitusi ke persamaan, terserah, mau 1 boleh, mau 2 boleh, yang lebih gampang yang mana. Nah, lihatlah angkanya yang kecil, kayaknya yang pertama ya. X tambah Y sama dengan 8. Ganti Y sama dengan 4. Berarti X tambah 4 sama dengan 8. X sama dengan 8 dikurang 4. X sama dengan 4. Kalau begitu, titik E itu adalah 4,4. Jadi ini sudah ketemu. Titik E ini adalah 4,4. Jadi kita sudah punya titik-titiknya 0,6, 0,0, 4,4 dan 8,0. Oke, jadi titik-titik yang mengelilingi daerah himpunan penyelesaian tadi adalah A, D, E, dan titik O. Kita udah simpulkan tadi ya. Nah, kita akan mencari kita akan mencari nilai maksimumnya dari mana? Dari fungsi kendala. Ingat, fungsi kendala itu f(x, y). Ini kan x, y ini artinya ini. Nah, ini. Yang di bawah ini x, y. Kita akan substitusikan ke fungsi kendalanya, ke fungsi tujuannya. Nah, titik A. 5x tambah 4y. Ganti x-nya dengan 8. 5 kali 8 tambah, ganti y-nya dengan 0. 4 kali 0. 5 kali 8, 40. 4 kali 0, berarti hasilnya 40. Sama. Persamaannya sama, tinggal menggantinya beda-beda. Kalau ini X-nya yang 0, berarti 5 kali 0 tambah 4 kali 6. Hasilnya 24. Yang E berarti 5 kali 4 tambah 4 kali 4. Ini 20 tambah 16, 36. Ini karena 0 dengan 0 sudah bisa dipastikan hasilnya juga 0. Nah, karena yang ditanya adalah nilai maksimum, maksimum itu artinya paling besar. Lihat angkanya. Mana yang paling besar? 40. Inilah nilai maksimumnya. Nilai maksimum yang diminta itu adalah 40. Bisa dipahami ya? Jadi memang agak lebih panjang langkah-langkahnya. Tapi kalau bisa dipahami, insya Allah bisa ya. Nah, kalau nilai maksimum 40. Kalau nilai minimum ditanya, udah pasti nilai yang paling kecil itu adalah 0. Kita akan lihat model soal lain. Ini yang juga sering keluar di program linear. Soal nomor 3. Tentukan nilai minimum dari fungsi objektif atau fungsi kendala, fungsi objektif, fungsi kendala, fungsi tujuan. Nah, f(x, y) 3x tambah 2y dari daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Lihat, ini artinya adalah grafiknya ada, berarti kita disuruh menentukan, karena kan kalau untuk menentukan nilai minimum kita butuh garis-garisnya nanti. Kita butuh persamaannya, pertidaksamaannya dari garis 1 dan garis kedua. Kita sudah dibantu titik-titiknya ya. Nah, dari arsir, berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau begitu, dari himpunan penyelesaiannya kita harus ambil titik A, titik B, dan titik C.
Titik A-nya berapa? 4. 4 di Y. 4 di Y berarti 0,4. Titik B-nya masih tanda tanya karena nggak ada. Titik C 3 di X berarti 3,0. Ingat, titik B ini adalah pertemuan antara atau perpotongan antara garis pertama dan garis kedua. Bagaimana cara menentukan garis pertama, garis kedua? Ingat di video part 1 sudah ditentukan ya, grafik ada, disuruh menentukan pertidaksamaannya. Sekarang kita ulas kembali. Lihat, garis 1. Lihat titiknya. Berapa? X-nya berapa? 3. X-nya 3. Y-nya berapa? Y-nya juga 3. Kalau begitu, masih ingat? 3 ke sini karena ini angkanya sama berarti 3X tambah 3Y. Kemudian ini dikalikan ya, koefisiennya 9. Karena kita tidak butuh ini mau sama dengan kah, mau pertidaksamaan, karena kita akan mencari titik B. Jadi sementara abaikan. Ini sama-sama bisa dibagi 3, berarti X tambah Y sama dengan 3. Dapatlah persamaan untuk garis 1. Garis kedua, lihat berapa X-nya? Garis kedua 2. Y-nya berapa? 4. Berarti 4-nya ke X berarti 4X. 2-nya ke Y tambah 2Y. 4 kali 2 berarti sama dengan 8. Bisa sama-sama dibagi? Bisa sama-sama dibagi 2. Berarti 2X tambah Y sama dengan 4. Ini untuk persamaan yang kedua. Masih ingat ya yang sebelum ini, soal yang sebelum nomor 3 ini kan tadi mencari titik potong itu berarti persamaan dua garis itu kita eliminasi. Berarti X tambah Y sama dengan 3. Kita eliminasi dengan 2X tambah Y sama dengan 4. Sekarang yang sama di sini Y. Nah, berarti Y yang kita hilangkan, kurang. X kurang 2X min X. 3 kurang 4 min 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Kita ambil persamaan yang pertama karena angkanya lebih sedikit ya. Berarti kita substitusi X sama dengan 1 ke persamaan pertama. Persamaan kedua boleh Bu? Boleh. Bebas, hasilnya akan sama. Ini karena kita mencari yang gampang saja, yang angkanya lebih kecil. Ganti X sama dengan 1. Substitusikan. Sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3 dikurang 1. Y sama dengan 2. Kalau begitu, titik B-nya adalah, kita buat di sini, titik B-nya adalah X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2. Inilah titik-titik yang akan kita gantikan ke fungsi objektifnya. Nah, oke. Titik-titik itu yang akan kita gantikan ke fungsi tujuannya. 3X tambah 2Y. Titik A 0,4. X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 4. 3 kali 0 tambah 2 kali 4 sama dengan 8. B 1,2. Berarti 3 kali 1 ini ya sama tambah 2 kali 2. 3 tambah 4 sama dengan 7. C 3,0. Berarti 3 kali 3, X-nya ganti dengan 3 tambah 2, Y-nya ganti dengan
Nih, Y-nya ganti dengan 0, berarti 9. Perhatikan, 8, 7, 9. Mana yang minimum? Mana yang kecil? 7. Inilah nilai minimum yang diminta. Bisa dipahami? Yang tidak paham, yang kurang mengerti, silahkan aja komen ya, nanti kita jelaskan. Nah, setelah ini kita akan kasihkan beberapa soal untuk mengasah kembali materi-materi yang sudah kita bahas. Harus semangat, tetap semangat. Oke, kita lanjut ke soal latihan. Soal nomor 1, diketahui sebuah grafik ya. Daerah yang diarsir pada grafik tersebut terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ada gambarnya, daerah arsirannya itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang tentukan nilai maksimum dari fungsi kendalanya, yaitu 7x tambah 6y. Nah, objektifnya ada di bawah. Silahkan dicari jawabannya yang sesuai. Lanjut soal yang kedua. Nilai minimum dari f(x)y sama dengan 4x tambah 5y dengan pertidaksamaan 2x tambah y besar sama 7, x tambah y besar sama 5, x besar sama 0, dan y besar sama 0. Jadi ini yang ditanya adalah nilai minimumnya. Objektifnya di bawah ada 14, 20, 23, 25, dan 35. Silahkan dikerjakan. Tetap semangat. Boleh komen di bawah jawabannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.